Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam Sapaan Rohani BPN. Kami dari BPK Keuskupan Agung Jakarta akan melayani Bapak Ibu Saudara sekalian pada malam hari ini. Sebagai informasi untuk saudara sekalian, jika Bapak Ibu Saudara terkasih rindu untuk mendukung pelayanan BPN, boleh memberikan persembahan melalui rekening yang akan ditayangkan berikut ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tahu bahwa Tuhan kita baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari saat ini kita datang kepadanya untuk memuji, meninggikan nama Dia dengan hati yang limpah dengan syukur. Biarlah hati kita terus bersuka di dalamnya dan hati kita terus berada di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama kita mau nyatakan dengan hati yang bersuka. Mari kita datang. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita bersyukur bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bersyukurlah Tuhan, kita sungguh baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sudah layak kita untuk terus bersyukur karena kehidupan kita selalu berada di dalam penyertaan Tuhan kita yang ajaib. Bapak Ibu Saudara terkasih, malam hari ini sungguh tema yang akan dibawakan memberikan peneguhan bagi kita semua, bagaimana kita untuk terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Mari kita saat ini datang kepada Tuhan yang sungguh luar biasa, yang selalu memberkati kita dan memberikan kita kesempatan demi kesempatan. Tuhan berfirman dalam Kolose 2, Tuhan mengatakan, hendaknya kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaknya imanmu terus bertumbuh di dalam Dia yang telah mengajarkan kepada engkau. Mari saat ini dengan segala keberadaan kita, dengan hati yang terbuka kita datang kepadanya. Biar Tuhan membentuk setiap hati kita menjadi bejana yang indah di hadapannya. Kita datang dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan hati yang sungguh rindu untuk Kau bentuk menjadi bejana-bejana-Mu yang indah. Sebab kami rindu menjadi pribadi yang seperti Engkau Yesus, pribadi yang penuh kasih, pribadi yang rela berkorban, pribadi yang rela untuk berjuang bagi kami. Terimalah persembahan pujian kami ini ya Bapa. Kiranya hati kami terus berkobar di dalam Engkau dan siap Engkau bentuk. Kami datang kepada-Mu Tuhan dengan hati yang limpah dengan pujian syukur.
kami rindu untuk terus memuliakan nama-Mu. Pakailah kami seturut dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Dan pada saat ini, pada kesempatan malam hari ini kami mau lebih lagi belajar menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Pengajaran malam hari ini akan dibawakan oleh saudara kami Go Aditya. Kau berkati dia Tuhan, dan kami percaya bahwa dia telah Kau perlengkapi dengan kuasa-Mu, dengan otoritas wibawa-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kasih-Mu dan mewartakan firman-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan, beracaralah dan kami siap untuk belajar. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kepada saudara Go Aditya, kami persilahkan. Bapak Ibu yang terkasih, Bro and Sis, Shalom, apa kabar? Semoga sehat selalu. Senang sekali hari ini bisa ketemu dengan Anda semua. Perkenalkan, nama saya Go Aditya dari YCCR Jakarta atau Kepemudaan BPK PKK KAJ. Hari ini temanya sangat menarik sekali, yaitu tentang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Mendadak saya keinget sama satu buah yang ngangenin banget, yaitu buah duren. Bapak Ibu, dulu itu saya paling anti sama yang namanya buah duren. Karena baunya itu loh. Ada nggak yang seperti saya? Dulu itu saya paling nggak suka banget makan duren. Sampai akhirnya saya visit project di Johor, di Malaysia. Kebetulan saya kerjanya di bidang properti, Bapak Ibu. Ketika kami selesai lihat-lihat lokasi, show unit, dan lain-lain, malamnya diajak keliling. Dan setelah makan malam, langsung dibawa ke tempat duren. Waduh, awalnya kan, nggak asik, duren, bau gitu kan, makan dikit. Sampai akhirnya kami cobain satu persatu durian yang namanya Musang King itu, Bapak Ibu. Pulang dari sana, saya langsung jatuh cinta sama duren. Sampai sekarang kangen banget rasanya pengen makan duren terus. Nah, di situ saya lihat Bapak Ibu, ternyata durennya itu money back guarantee gitu. Kita coba nggak enak dia bisa tukar, kita coba nggak enak bisa ditukar Bapak Ibu. Ternyata mungkin penjual duren itu udah mati rasa kali gitu ya, nggak bisa cium bau mungkin gitu ya. Bukan karena COVID, tapi karena setiap hari dia makan duren sampai akhirnya dia mungkin mencium bau duren sampai akhirnya dia nggak bisa membedakan lagi. Sering kali buahnya Bapak Ibu hanya bisa dilihat, hanya bisa dirasakan oleh orang lain. Tapi seringkali kita fokusnya sama buahnya doang, sama apa yang bisa terlihat, sama apa yang kelihatan. So, hari ini satu perjalanan panjang tema berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kita mau bahas dari yang esensial terlebih dahulu, berbicara tentang berakar, Bapak Ibu. Berakar ini sesuatu yang nggak kelihatan, sesuatu yang sering kali orang lupa gitu kan, bahwa sebelum berbuah harus berakar, harus tertanam terlebih dahulu. Sama seperti kalau di kerjaan saya, Bapak Ibu, saya banyak handle proyek-proyek gitu kan, ketika kita lihat satu gedung tinggi, ternyata sebelum gedung itu terbangun dengan begitu indahnya, pondasinya itu memakan waktu yang cukup lama. Makanya kalau di awal-awal klien-klien kami sering tanya kan, gimana Pak Adit, proses progres pembangunannya sudah sampai mana? Akhirnya saya lewatin lokasi proyeknya, memang belum kelihatan apa-apa Bapak Ibu. Dan itu memakan waktu berbulan-bulan, sekian lama. Nggak asik banget, berdebu, panas, nggak kelihatan. Tapi pondasi adalah satu hal yang sangat krusial, satu hal yang sangat penting. Karena kalau pondasinya salah, mau nggak mau gedung itu harus dirubuhkan kembali. Berbahaya sekali Bapak Ibu. Tapi orang-orang senangnya sesuatu yang sifatnya estetik, yang kelihatan indah. Makanya toko-toko furniture interior itu laku, rame gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ke IKEA, kalau ke Informa dan lain-lain, itu rasanya enak, sekalian cuci mata. Tapi sesungguhnya jauh sebelum itu, kita harus fokus terlebih dahulu sama yang namanya berakar dan tertanam, Bapak Ibu. Di Kolose 2 ayat 7,
Dikatakan apa? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berakar, dibangun, dan bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Seringkali mungkin kita sudah tahu Bapak Ibu, tapi melalui peristiwa, melalui masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, kita diingatkan kembali, mungkin dihancurkan terlebih dahulu untuk dibentuk, untuk dibangun kembali. Masa-masa pandemi ini nggak asik banget ya Bapak Ibu ya. Udah setahun loh kita seperti ini. Tapi kita percaya kalau penyertaan Tuhan senantiasa setia dengan kita. Walaupun Bapak Ibu kita up and down seperti roller coaster, iman kita bergoncang, tapi sekali lagi Tuhan memampukan kita Bapak Ibu. Saya pun mengalami itu. Kebetulan saya kerja di bidang properti, jualan rumah. Awal-awal pandemi ini saya begitu stres, saya begitu down Bapak Ibu. Boro-boro jualan rumah, saya lihat teman-teman di Instagram, di Facebook jualan siomay aja saingannya banyak banget gitu ya. Siomay ayam, siomay babi, gimana saya jualan rumah mesti ketemu orang. Mau ketemu juga mesti takut, pakai masker, dan lain-lain. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, bukan cuma itu masalah yang datang sama hidup saya. Keluarga kami punya bisnis wedding organizer, dan kemudian pandemi ini pemerintah melarang resepsi pernikahan, ditunda, dibatalkan, dan saya juga buka coffee shop sama teman-teman kantor, omsetnya cukup stabil bulan Februari yang lalu, tiba-tiba Maret PSBB, bukan cuma turun 10%, 20%, tapi sisanya sampai 10%, 20%. Rasanya, aduh, begitu stres, begitu down Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia. Bagaimana kita bisa lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena ketika kita belajar Bapak Ibu untuk tetap percaya, untuk tetap beriman, Tuhan akan kasih penyertaan, kasih hikmat yang memampukan. Sama seperti Raja Daud Bapak Ibu. Tugas dia cuma setia sama perkara-perkara yang kecil. Fokus untuk tetap setia dan percaya. Sehingga melalui proses yang panjang, Daud ini salah satu tokoh favorit saya gitu ya Bapak Ibu. Karena badannya kecil, sering diremehkan, tapi Daud setia dari seorang gembala, penyair, dan bukan cuma itu, dia jadi seorang pahlawan, dia jadi seorang raja. Tuhan memampukan dia dari gembala domba menjadi gembala bangsa-bangsa. Bapak Ibu, bagaimana orang hanya fokus kepada berbuah, tapi jauh sebelum berbuah, ini kesempatan bagi kita untuk berakar lebih dalam, mengingat kembali, bertambah teguh dengan ajaran-ajaran yang sudah diberikan sama kita. Seperti GPS gitu ya Bapak Ibu ya. Saya pernah satu malam lagi mau ke tempat retret, saya tersesat. Selain GPS yang baik, Roh Kudus itu bekerja kadang-kadang seperti GPS gitu ya, tapi juga butuh koneksi yang baik, butuh baterai. Jangan sampai kita low bat, kita low connection, karena fungsinya jadi tidak berarti apa-apa. So, kesempatan ini Bapak Ibu jadi satu reminder, jadi satu pengingat buat kita, kalau seandainya masalah, tantangan hadir dalam hidup kita, kita diingatkan untuk berakar lebih dalam, masuk lebih dalam kehadirat Tuhan. Dan bukan cuma berakar, next step-nya kita juga harus bertumbuh. Ada satu action, bagaimana bertumbuh itu identik dengan nggak nyaman, nggak asik, keluar dari zona nyaman. Saya mendadak keinget seperti belajar nyetir Bapak Ibu. Dulu pertama kali saya nggak bisa nyetir mobil, waduh, fokus saya cuma satu, pengen dapet SIM. Jadi ketika diajarin ikut kursus, disuruh ini, itu, iya, iya, iya. Tapi nggak begitu masuk ke otak Bapak Ibu. Karena tujuan saya salah, cuma mau SIM doang gitu. Itu nembak lagi, quote-unquote gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi setelah saya dapat SIM-nya, saya belajar sekali lagi
diingatkan sekali lagi atas iman yang telah diajarkan kepada saya. Saya belajar sama koko saya. Ketika belajar sama koko saya, oh dia enak Bapak Ibu, dia ngobrol, dia kasih tahu, diajarin. Oh, kalau seandainya mobil itu ada 3 jalur, ada jalur 1, ada jalur 2, ada jalur 3. Kalau dari jalur 1 mau putar balik ke kanan, harus ke jalur 2 dulu. Dari jalur 2 harus ke jalur 3 dulu. Jangan langsung nerobos dari kiri ke kanan. Atau sebaliknya dari kanan ke kiri. Itu biasanya cuma tukang bajai doang yang tahu gitu ya kapan dia belok. Nah, jadi satu kesempatan buat saya untuk punya komunikasi yang baik. Habis belajar, saya ajak dia makan bakmi gitu ya. Kami ngobrol satu dan lain hal. Nggak cuma berbicara tentang menyetir mobil. Tapi Bapak Ibu, dari relasi itu, dari komunikasi itu, saya mendapatkan berkat dan tujuan. So, selain kita fokusnya ke buah, kita juga harus fokusnya sama relasi kita dengan Tuhan. Satu reminder buat kita Bapak Ibu, 1 tahun sudah berjalan. Bagaimana COVID ini udah ulang tahun. Kita nggak tahu ujungnya di mana. Tapi, apakah kita sudah bertumbuh? Bertumbuh dari sisi komunikasi kita dengan Tuhan. Kedekatan kita secara pribadi. Saat ini banyak orang stres nggak bisa kemana-mana gitu kan. Kita jadi punya banyak waktu luang dengan diri kita sendiri. Dan mungkin kita juga harus dipangkas egonya gitu ya. Saat-saat seperti ini stres melanda, ketakutan-ketakutan melanda. Tapi bagaimana Bapak Ibu? Pohon yang ranting-rantingnya tidak baik harus dipangkas, harus dipotong. Walaupun momennya nggak asik, nggak enak, menyakitkan. Mungkin kesempatan-kesempatan peristiwa seperti ini memberikan kesempatan bagi kita untuk merelakan, melepaskan ego-ego kita, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi selain itu Bapak Ibu, kita juga harus tetap melakukan apa yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita bisa mengusahakan untuk bisa terus bertumbuh. Do what you have to do, and God will do what you cannot do. Bagaimana kita perlu berserah. Tadi di awal saya sempat cerita gitu kan, bagaimana Roh Kudus bekerja seperti GPS. Dan itu yang dialami. Ketakutan saya akan jualan rumah, tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Di 1 tengah malam saya kebangun, saya bingung gimana saya berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan kasih hikmat. Kenapa enggak kamu jalanin kesempatan ini? Walaupun jauh, ketika itu rumahnya di Gading Serpong, saya tinggal di Jakarta. Kemudian bolak-balik, nominalnya enggak seberapa. Tapi ketika itu saya paksakan diri saya. Step by step, nggak tahu ujungnya gimana. Tapi ketika saya jalani, ada aja jalannya Bapak Ibu. Bisa satpam kasih tahu nama pemiliknya, nomor handphone pemiliknya, dan lain-lain. Dan akhirnya Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Pertama berakar, kedua bertumbuh. Ini proses yang sering kali orang lupakan. Dan yang ketiga, berbicara tentang berbuah. Bapak Ibu, berbuah ini saya keinget tentang perikop Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Tapi saya mau highlight satu ayat yang begitu mengena dalam diri saya. Itu Yohanes 15 ayat 5. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar itu kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu, saya teringat akan ilustrasi ini. Di sini ada satu gelas berisi air setengah seperti itu, dan di tangan saya yang satunya lagi ada batu. Nggak ada batu baterai gitu ya, karena saya nggak ada batu jadi pakai batu baterai. Seringkali ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Kita masukkan batu ini ke dalam air. Ini menggambarkan bagaimana kita mungkin merasa di dalam Tuhan. Baterainya ada di dalam air. Tapi pertanyaannya, apakah airnya ada di dalam baterai? Tidak, Bapak Ibu. Kita keras hati, kita nggak mau berubah.
Dan akhirnya apa? Bentuknya nggak berubah. Tuhan pun mungkin tidak bisa mengubah kita kalau kita tidak mau membuka diri. Tapi alangkah sangat berbeda kalau seandainya ini, kita lihat ya, satu kertas tisu, kapas, masuk ke sini. Apakah airnya ada di dalam kapas? Ada. Apakah kapasnya ada di dalam air? Ada. Dan berubah bentuknya menjadi lebih lembut. Dan kalau seandainya ini diangkat, kapas ini pun bisa menjadi berkat, bisa memancarkan air kepada orang lain. Satu refleksi buat kita Bapak Ibu. Apakah kita berubah ketika kita sudah merasa mengikuti Tuhan? Ketika kita mengikuti Tuhan, apakah Tuhan betul-betul ada di dalam diri kita dan mampu mengubahkan kita, memberikan hikmat buat kita? Karena dari buahnya lah pohon itu dikenal. Bapak Ibu, berakar, bertumbuh, berbuah, berbicara tentang satu proses yang panjang. Kita nggak bisa cuma fokus sama buahnya saja, tapi kita melupakan akarnya. Dan kita nggak bisa fokus sama berakar saja tanpa kita bertumbuh. Kita bertumbuh ketika kita masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan dan Roh Kudus memberikan kita hikmat. Dia Roh Kudus yang memampukan kita dan menyediakan apa yang kita butuhkan. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus sebagai satu kesatuan memberikan kita hikmat dan menyediakan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, untuk penyertaan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau Allah yang senantiasa melindungi kami, keluarga kami. Ajari kami Tuhan, kalau saat ini kami lihat tantangan, kalau saat ini kami lihat pergumulan, ajari kami untuk kami boleh belajar untuk bersyukur, untuk melihat kebaikan yang juga Engkau adakan buat kami Tuhan. Dan ajari kami Tuhan untuk mengingat-ingat kembali pengajaran-pengajaran, kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh beriman lebih lagi di dalam Engkau, bertumbuh di dalam Engkau. Kami boleh dipangkas setiap ego kami, setiap hal-hal yang tidak berkenan di padamu Tuhan. Tuhan, biar Tuhan mampukan kami untuk melepaskan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami boleh berubah Tuhan. Kami boleh ada di dalam Engkau. Engkau ada di dalam kami. Sehingga kami boleh berbuah Tuhan. Dan buahnya itu lebat. Dan buahnya itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus, aku telah selesai berbicara. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau tidak pernah berhenti berbicara. Melalui siapapun, kapanpun, dan media apapun. Tuhan tetap bisa berkarya. Bunda Maria, Bunda Gereja, kami mohon senantiasa berdoa, bersyafaat bagi kami anak-anak-Mu. Terimalah salam dan hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita telah mendapatkan pengajaran dari Saudara Go Aditya. Bagaimana kita untuk terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Dia. Sukacita surga adalah sukacita nyata bagi kita semua untuk menaklukkan setiap badai yang ada di hadapan kita. Oleh karena itu kita semua yang telah menerima suka itu, mari kita sama-sama nyatakan dengan sepenuh hati, kita semua telah terima sukacita dari surga. Dengan bertepuk dan bersorak-sorai kita sama-sama menyatakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam
memenuhiku. Sama-sama serukan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata. Sekali lagi nyatakan, sukacita surga nyata penuhiku. Mari bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sebab Dia yang telah memberikan sukacita yang nyata bagi kita semua. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami semua. Sampai jumpa Bapak Ibu saudara terkasih dalam sapaan rohani berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.